Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita sambung kembali pengajian kita dan dikiaskan ialah kias. Tahu Bapak Ibu, kias itu mendekati kesamaan walaupun tidak sama. Itu kias namanya. Mengadakan perbandingan dua kasus, tetapi perbandingan itu sangat mendekati dengan yang dibanding. Itu kias. Kalau orang ada belajar kias, orang itu pasti ngomong. Ada boleh Quran hadisnya, ada itu dengan zaman Nabi. Iya akhirnya jadi salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu dia nolak pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang membuat pahaman salafi Wahabi itu siapa? Yahudi. Supaya kita tahu ulumnya, sejarahnya. Bukan yang gimana komentar Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana komentar Syekh Saumi, ulama besar terkenal dunia, berkeliber internasional. Zaman Datuk Kalampayan bukan sekolah mengaji di Mekah, di Madinah, belum ada salafi Wahabi, belum. Salafi Wahabi itu muncul di zaman Syekh Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah Mekah. Lalu sini mengarang kitab namanya Fitnatul Wahabiyah. Fitnatul Wahabiyah. Salafi Wahabi mendekati pemerintah Saudi Arabia, Ibnu Saud. Pemerintah terpengaruh. Akhirnya seluruh kubah Mekah dan Madinah dihancur, diratakan. Hanya satu kubahnya Rasulullah diprotes orang Islam sedunia. Itu bukti kok. Makanya pemerintah kalau ada dekat dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati menghancurkan pemahaman orang-orang dahulu. Ulun ini senang sejarah, tahu. Itu zaman Syekh Zaini Dahlan. Kitab tafsir Sawi, Syekh Sawi Hasyiah dari tafsir Jalalain, ulama besar terkenal ahli tafsir. 4 jilid tafsir Sawi itu banyak. Menulis penjelasan bahwa salafi Wahabi itu memahami Quran seenaknya menurut dia. Salafi Wahabi itu memahami hadis seenak-enaknya, bahkan bisa merubah kitab-kitab pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lu punya bukti kitab yang dirubah mereka? Punya bukti, kitabnya punya. Nah, kitab yang dirubah punya. Dijelaskan dalam kitab tafsir Sawi. Sekalinya tafsir Sawi sekarang hilang, tulisan itu ada, cetakan yang sekarang hilang. Untuk ulun punya kitab tafsir Sawi yang terdahulu. Nah, jadi kitab ulun ada tulisannya. Bukan potongan, kenapa maka kitabnya ada tulisan ini? Berarti kitabnya berubah. Hati-hati mencari guru itu yang jelas. Ditentang oleh salafi Wahabi Amuntai. Ada kawanan ulun lagi. Kita akan mengadakan bedah di
Hotel Balkis Kota Mumbai dan siap difasilitasi. Apa jawaban ulun? Ulun akan datang. Tapi tolong hadirkan seluruh guru-guru kita. Awal ulun tahulah jadi sama Nabi. Hadirkan guru-guru kita. Guru kita pendengar, kita dekat. Ini sekolah baik di Jakarta. Betul, Jakarta di mana? Pindah-pindah aja lagi highway-nya. Nah lalu dia itu jadi guru di Samarinda. Kalau Sungai debat di grup kaum ulun, nentang debat ulun datang. Siap sudah satu kompor kita. Guru-guru kita diundang di hotel. Kawan kita diundang, direkam. Kalau perlu live streaming. Tapi ulun kesalahan panggil. Nah, ada kesalahan panggil. Salah ulun apa? Akan aku buktikan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berubah orang-orang Salafi Wahabi. Apabila aku buktikan ikan harus keluar dari Salafi Wahabi, sabarnya ada jadi. Nah, ada ini, ada mau kepada sibuk, kepada kaul diskusi debat batal. Telepon dulu, orang senjata pamungkas itu yang dipadakan dulu. Hati-hati masjid kita nih, yuk panitia. Hati-hati masjid kita nih. Jaga baik-baik pahaman orang Bengali. Siapa tuan gurunya di kampung pian nih? Ulun ini kan selamanya juga mengisi. Ulun aktual juga. Ujung-ujungnya ulun pengajian di rumah aja lagi. Dibanyakan ulun ini masih mampu datang dan kau nyetir mobil. Nah itu. Pelihara masjid pian ini supaya pian ini kita selamat hidup. Mudah-mudahan amin. Nah itu tuh baik itu. Ada belajar kias hingga dalilnya ada di zaman Nabi. Bid'ah, sesat, kafir. Paling sunnah kisahnya nih. Paling mengamalkan sunnah Nabi. Belum kali hati sebenarnya bergerak-gerak. Di masjid piannya ada orangnya. Ketika dia lagi ke orang dah. Udah aja di belakang sendiri. Masjid pian ada. Bukan mau fitnah ayo. Ayo Bapak Khairul Anam. Kita dekat tangannya di belakang. Jangan fitnah kok. Membingungkan. Ya Pak Ayo harus kada tahu keadaan belakang. Oh ini cocok, belakang cocok, tengah cocok, muka cocok. Kuat-kuat, aman kampung pian ini. Ulun kada ingat meja baru juga. Ada pakai TV meja baru juga. Mudah-mudahan Bapak Khairul Anam mendamarnya di sini. Pian-pian nih, harus kuat. Siapa lagi? Nama pelihara masjid ini siapa? Aktif tim saya usul lain lagi. Ada bapak juga. Kalau menawarkan dirinya, kalau mikir mahal gimana? Nah, mudah-mudahan kita selamat pakai goyah. Amin. Yang penting pikirkan agama. Ulun kada memikirkan duit, karena ulun kada makan duit. Ulun kada tak suki, ulun suki hati kita cukup. Cukup itu sudah suki. Banyak aja orang suki dan cukup.
Nah, tetap ibu itu jagain anak cucu pian supaya terpelihara pahaman-pahaman aneh-aneh itu. Diubahnya kita orang diubahnya, imam kita Bukhari diubahnya, hadis Bukhari diubah, Fathul Bari caranya diubahnya, kitab Al-Qarnawi diubahnya, kitab Sahih diubahnya. Ayo ya. Kenapa maka seperti ini? Ulun punya kitab-kitab yang diubah supaya ulun debat ilmiah. Ulun tidak menuduh fakta. Ini namun berapa ibu menjaganya ini. Hanya ulun mendengar pian-pian ini dari selama sudah Islam pian, tapi pikir anak-anak cucu pian. Mendidiklah pian kalau anak cucu pian Bapak Ibu. Belum pian di pengaji mendidik kada. Ulun baik mendidik kawan-kawan ulun didik semua. Sekolah pesantrennya ini Martapura Darul Ma'rifat dulu. Imbah Darul Ma'rifat Tanjung Lima hanya Darul Salam. Kitabku teliti bacaan kitabku, fikihmu, tauhidmu, tasawufmu kata terendah. Jadi imam pada beribadah batal. Buka kitabnya. Apa bacaan jadi imam batal? Hendak benar kan? Duduk. Baca Fatihah badahan batal. Karena ada badahan kalau ada yang baca. Baca ayat pak badahan lebih lagi langsung itu badahan. Kenapa dulu ada pengaji? Tak menunjuk dari Allah mau imam pada diri. Ayo kita akan mempertanggungjawabkan semua. Nah ini penting nih. Salafi Wahabi itu baik. Ada di mana Nabi justru ada kias itulah baik supaya Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nabi makan gandum, zakat fitrah Nabi gandum, Nabi makan Nabi gandum, kita makan nasi, berarti zakat fitrah kita beras. Itu namanya kias. Gandum beras dikias ke gandum. Nah, coba kita berpanggur ada di zaman Nabi makan nasi, pindah bang kita baca fitrah pakai gandum. Hebat. Nah kias tuh hanya orang-orang yang memahami agama ada jeda zaman Nabi. Dia aja melakukan yang tidak dilakukan Nabi tanpa dia sadari. Nah, dengan kita makan nasi, berarti zakat fitrah kita beras. Jangan zakat fitrah pakai duit. Hadisnya jelas. Nah, pakai duit itu juga mungkin ada lagi beras satu. Nah, kedua di daerah. Nah, orang itu berurut makanannya bukan beras atau nasi. Contoh daerah luar negeri. Ini akan menjawab itu Imam Hanafi. Imam Hanafi juga serang daerah Irak. Oleh tahun mayoritas di dunia ini mazhab apa? Nah itu terlihat mayoritas. Itu pun duit ukuran umat, bukan duit seharga beras. Banyak orang pada salahnya ke zakat fitrah gara-gara ngambang datang belajar ilmu pertanian mazhab. Kesalahan
kesalahan lain agama awal kita bermaaf-maafan. Nah ini seumuran orang ada sampai zakat akhirnya. Gara-gara ada tadi dia duit dari zakat kita pakai duit. Minta darinya, ya Allah. Nah darinya berapa zakat kita atau pakai duit? Ada beli sehari beras. Karena zakat fitrah pakai duit itu hanya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kurma, kismis, anggur 3,8 kg lagi Pak Iwan. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali 2,8 kg pamakan, berarti 2,8 kg beras, sekitar 3,5 liter atau 4 mol atau 10 mol seumuran. Kalau pakai duit kalau naik 3,8 kg 3 kilo kurma berapa? Kurma yang sering makan waktu dibuka puasa apa? Sukari berapa sekilo? 60.000, 60 kali 3 tambah 8 on. Berapa? Duitnya 200, sekitar 220 lah. Saiki ukuran anak bertiga, kawan bini 220 kali 5 anak ketiga. Nah, tahun kayaknya kurmanya beda lagi. Kurmanya larang. Jangan makanan kurma sukari. Zakat fitrah kurma yang murah, mahal. Berarti tiap tahun begitu berbeda. Itu aturan. Kalau beras seumuran sagenang fitrah berapa? Pokoknya sagenang fitrah 2,8 kg atau 3,5 liter seumuran. Kalau duit harus tahu harga promo berapa. Anggur berapa ibu? Berapa sekilo? Mahal anggur. Ayo pernah urut ke kaos kita beli anggur. Sekilo berapa? 100.000. Nah, 100.000 berarti 380-an. Ayo 380-an kali 3, anak 3, bini singkong. Bujur aja sugih akan jadi Imam Hanafi, duitnya banyak. Nah, ini ada Ustadz anggur dangkal pemahaman. Zakat fitrah pakai duit seharga apa Imam Syafi'i 50.000. Zakat fitrah berapa kok? Ini ibu aja 4 tahun di beres deh. Berapa kok? Zakat fitrah berapa kalau duit? Yang beras biasa aja dengan sedang 50.000. Zakat fitrah 50.000 ada sok. Itu harga pemakan di mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Sedangkan Imam Hanafi ukuran harganya anggur. Bingung sudah. Maaf nang hadir rugi dan mengaji kita aja Pak. Nah berarti itu kiasnya oleh Pak Eko. Rasulullah gendong zakat fitrah sidin ya zakat fitrah ada isi modnya Allah mod nabawi yang sampai mata-matanya Rasulullah mod nabawi
Tutup air itu. Pokoknya keinginannya agama ini dibingungkan orang terus. Satu Syawal berdebat, satu Ramadan beda pendapat, satu Dzulhijjah beda pendapat, hari raya Idul Fitri berbeda, hari Idul Adha berbeda, berbeda terus. 25 Desember ada tentang berbedanya. Waisak ada yang berbedanya. Ada yang berbedanya. Kuningan ada yang berbedanya. Naik Nabi Isa Al-Masih ada yang berbeda. Satu Syawal bingung, satu Ramadan bingung. Itu pampai gue masuk orang-orang Yahudi merusak Islam lewat Syiah, masuk orang Yahudi merusak Islam lewat Salafiyah Wahabi, masuk orang Yahudi merusak Islam lewat Islam Nusantara. Buktinya nih dibikin jadi di bulannya. NU itu kumpulan para aulia, para habib, para ulama, tapi oknum. Kasihan dia Hasan Asy'ari, kasihan sini dikubur. Waat. Kasihan dia Hasan Asy'ari, kasihan. Ulah oknum yang maaf dihadir. Nang daur itu tahu semuanya tujuan dunia semua sekali gitu. Nang daur ribut aja kehidupan nih, pindah daur pindah ribut pak ibu lah apa semuanya tujuannya dunia semata, itu jatuh kesimpulannya. Tapi juga kita tujuan supaya selamat akhirat, rukun aja semuanya. Nampaknya bergisik-gisikkan, ada ketakutan, ada kesapaan, tak tujuh memuji orang, tak tujuh menyakiti orang, pengajian melibatkan Salafiyah Wahabi, dia siapa? Nang telepon memberi pemasukan, buruhin pengajian kene lah, biar kene, jer ulun ini membaca kitab Pak Ai, ada tapi kalau menyampaikan pesanan pian. Rancak ya, kalau pengajian kemana-mana tuh dipesani orang mau WA, mau telepon dulu, karena sampai akan ini, jawaban ulun ada imbahnya, ulun ada hadir, ada bapak, minum dulu. Pengatur ulun baca kitab. Jangan memasukkan kepada gue kebaikan untuk semua sesuai pembahasan yang dibahas. Ini pemasukan kepentingan nomor kanan sidim, egois. Namanya tahu diri kalau beri pemasukan tuh. Coba beri pemasukan dulu sebelum mana? Jadi pemasukan. Ada orang juga. Nah kembali lagi kita kias. Coba nih. Dan dikiaskan. Apa kias tadi? Mencari yang mendekati persamaan. Gandum gimana beras dikias ke gandum, kecubung dikias ke kamar, jimet dikias ke kamar. Nah itu masuk tuh zaman Nabi kamar, zaman kita kecubung. Nah dikias segalanya. Muracid, putu mayang, laksa. Nah ibu-ibu apa itu menghias biar. Sebab kalau biar gue kadang bisa menghias, biar kita bisa membedakan mana muracid, putu mayang, laksa. Karena pina mirip-mirip. Mungkin mananya ulun, nang penting nyaman. Baik gue. Kias segalanya. Lunde dikias kesanggiringan.
serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama, itu hasil kias. Nah itu tuh. Nah terus niat menyentuh mushaf, ya kan? Ujung atau? Oh lain, ke atas kan? Apa juga ujung? Dan dikiaskan niat menyentuh mushaf. Nah jelas menyentuh Quran kada awal baik-baik kada dulu. Airnya ada atau ada air kada mau kena air. Tayamum berarti bertayamum pian demi untuk bisa menyentuh Quran. Ini bukti bahwa Quran kada boleh kada berubah kenyataannya. Ulun ceramah pernah di sekolahan penghafal Quran daerah Palem ada sebelah kiri terus bundaran sebelum kantor gubernur sesudahnya ya ini sebelah kiri harap-harap banyak hafalan Quran ayat Zumar surah apa As-Sabah kejut keluarnya tafsirnya begini, fikirnya begini, tauhidnya begini, tasawufnya begini, nahwunya begini, syaratnya begini. Apabila kalian membaca Quran, para penghafal Quran, apabila kalian sentuh di mubtada, nggak boleh, harus cari kabarnya. Apabila kamu sentuh di mudhaf, harus cari mudhaf ilaihnya. Apabila harus kamu sentuh di itu di fi'il, cari fa'ilnya. Itu ilmu gramatika Arab. Menyentuh Quran ada ilmunya juga, mulai membaca Quran ada ilmunya juga. Apabila kalian mengerti gramatika Arab, sekata-kata hafal Quran belum tentu benar hafalanmu karena nafasmu selalu panjang. Sekali bergunanya masalah undang masalah undangnya, padahal undang itu yang mana? Kamu seorang itu ada punya kemampuan, hargai kemampuan orang tanpa kita mampu. Tapi ya orang macam orang salah. Wal asli innal insana fi khusr. Kurang baik di situ. Tambahi wal asli innal insana fi khusr illa sebab ini maknanya semua manusia itu rugi. Nah ya tahu. Maknanya kurang bagus di situ. Tapi gue di situ memang ada wakaf dulu, butuh wakaf, tapi maknanya rusak. Sama juga pembacaan dulu, Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan berwakaf di situ. Banyak menyambung walau dhalim ullah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala yang kedua, ala yang pertama boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh disebut di situ namanya wakaf hasan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah di situ namanya boleh. Rusak maknanya. Indahnya menyambung waladdallin. Nah parah ulang mulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belajar cara menyambung, cara menyentuh ilmu, cara membaca Quran. Urut bisa ditegur orang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yang hadir. Apa itu yang mengobrol ke atasnya apa? Ikam kenapa maka bawa di siratal ladina an'amta alaihim. Situ ada tanda wakaf. Situ ada ayat. Maksudnya haram wakaf di situ. Haram itu ikim. Ada tunggu ya, tunggu. Ulun di asrama ulun di belakang majlis ini. Amar ulun tunggu sebentar mau ambil kitab. Ulun buka kitab ini itu mustaqim tajwid. Nah, idza waqafa fi alaihim siratal ladzina alaihim fahuwa waqfun hasanun. Apabila kita berwakaf di siratal ladzina an'amta alaihim, maka boleh karena itu wakaf hasan, bagus. Wa idza waqafa fi alaihim ghairil maghdubi alaihim fahuwa qabihun. Apabila berwakaf di ghairil maghdubi alaihim, alaihim kedua setelah itu menyambung wal qalin, ini wakaf jahat. Nih, jadi ulun kitabnya soalnya dia guru kami dia mengadakan kajian boleh itu berlebihan. Ini kita Tuhan berlebihan Tuhan kita. Kitab ini lah, ulun beberapa kali belajar ini itu mustaqim dalam kitabnya. Nah berapa ratus tahun dah ini kitab. Kita ngomong berbedaan kita aja. Boleh kita berlebihan. Padahal mungkin guru Sukri menyuruh menjadi imam salah. Tarik kok, takutnya tak ada orang. Ada yang cukup, mana berulang. Nah, kembali lagi dosa itulah. Nah, jelas kesudahan yang hadir lebihan sampai di bertayamum, hendak menyentuh Quran aja bertayamum dahulu. Apalagi kalau berwudu, sakannya kada berwudu. Dan boleh menyentuh Quran paling baik kada berwudu, haram. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dalam surah Al-Fatihah, ada boleh menyentuh Quran itu kecuali orangnya suci. Tanzilun min rabbil alamin. Quran itu diturunkan Allah bila lauhul mahfuz. Nah, makanya kadang-kadang ada tulisan di samping Quran itu la yamassuhu illa al-mutahharun. Wah, yang ini baik kayaknya menyentuh Quran kada berwudu. Jangan ikut pahaman itu ya. Nah, hati-hati. Tayamum. Berarti kenapa makna tayamum? Dikias kepada wudu. Sebab menyentuh Quran berwudu dulu. Nah, kalau kita kada tahu kena air atau airnya ada, dikias ke tayamum dulu baru menyentuh Quran. Makanya orang kaya, orang lipas kada boleh sembahyang. Karena dalam sembahyang membaca Quran. Tapi kalau menyentuh aja ada wudu. Enggak ada wudu. Quran gugur boleh. Kayaknya ambil Qurannya. Baru salam wudu baru ijab Quran terus. Baru dan tawaf. Nah, tawaf harus suci kecuali sa'i antar Safa dan Marwah. Boleh baik-baik ada suci. Pakantuk lagi waktu sa'i tadi. Pakantuk. Ayo kasih tahu. Waktu tawaf pakantuk. Dulu aku masih bayang dia tawaf wajib suci. Kayak Pak Gurudin kesentuhan di dekat Ka'bah itu Gurudin karena jejak manusia kebinian ada, lelakin ada. Kita jangan menyentuh. Kalau tersentuh atau disentuh ada batal. Nah, penting kita jangan bersengaja menyentuh karena keadaannya di situ sulit menghindar. Ada pendapat di mazhab Syafi'i
kada apa disentuh atau tersentuh karena kada Allah menghindar. Sakanya di kiasnya di rumah, aku keluar kada aku menghindar, aku keluar rumah, ini aku masuk rumah. Kalau tersentuh keluar, sedangkan keluar itu tuh ulang karena kita bisa ada di darurat itu maka jadi ini kemudian ada juga yang namanya itu suami istri bersentuhan batal wudhunya, bersentuhan suami istri halal karena nikah, kalau wudhu tetap batal. Dengan menghaluskan keduanya. Nah ya kalau supaya boleh awal menyentuh musab kayak dulu, karena kan bawakan air atau ada air, apa ada airnya atau tawar pakai kayak dulu. Ini dari mulai ini nyaman benar sudah orang tahu. Dan berangkat kita sama. Bisa aja pampai ada awal hari lagi paut nih anak pakanto maka kau pulang baru tuntung tapi kenapa kantor waktu itu keluar dari putaran, rasanya putaran kedua untuk menuju putaran ketiga, tuntung akan memulai putaran kedua sampai di finish antara Hajar Aswad dengan lampu hijau itu ada keluar terus kembali aku dari nyaman di sekitar sini nama kantor Allah jauh baik jauh dari pun kantor menghargai jauh masjid ini kantor dalam jadi masjid keluar pak kalau tidak mau keluar kita jadi halal bebas jangan salah nampak naik tangga tuh naik tangga pak kantor alhamdulillah nyaman lah sudah karena udah dibubur. Nah, melihat bibinya menjaga jam-jam perempuan bercadar. Ini kita. Kalau ini namanya ke kita nih, rahmah, Siti Rahmah kan. Kalau itu ya, ya solehah. Anak apa begini? Boleh nggak aku berwudu? Kayak itu dulu. Kalau yang perempuan ini cadar, ya solehah, baik orang solehah. Atau Ismail boleh kamu berkumpul di sini kamu boleh. Nah ada ngomong kita pakai bahasa luar boleh kita berkumpul di sini ada apa orang bisa bahasa Arab memang kalau kurang baca minum aja jam-jam nih anak atau marah wajib marah ya marah keras marah rejil kan pokok silakan nyaman dulu dari itu lalu ya sok bahasa lagi nah cukup nah alhamdulillah cukupnya solehah kalau dari duitnya menjaga mencari hilang satu real pun ada. Nampak lihat 10 real. Padahal di kantong pulau itu ada 1 real, ada 5 real, ada 10 real, ada 50 real, ada 100 real. Mencari hilang 1 real, ada tetamu. Ini jangan ambilnya lanjut. Soalnya 10 real. Allah memberi terima kasih. Lalu belum lihat hanya kalian yang 1 real. Allah tahu ada melihat anak 1 real dan melihat karena Allah dengan 10 real. Jangan menyesal kita. Ada mengambil duit 5.000 mana tiba-tiba di masjid di kampung orang ini dari muhajir ini 5.000 sama kita masuk 60.000 biarkan aja sudah. Jangan menyesal itu kehendak Allah sudah. Dan ini dia ansur 39.000 itu 40.000 oh nah
tupai ikhlasakan aja sudah. Nah, jebul imba ulun julung dia 10 real. Iya malihat kan 5 real ada dong 1 real. Wah, belum bisa membunyi. Aku mah yang nih. Pokok, lempar dikira 5.000 sekalinya 50.000. Kalau sahabat dia, stop, aku tak minta angsurannya sebenarnya 49.000. Kok malah berarti tadi tayamum menyentuh Quran. Dan keduanya apa? Rukun tayamum yang kedua memindahkan tanah. Ada pada tanah. Tanah di sini maksudnya berdebu. Tentu saja memindahkan tanah kepada anggota tayamum. Maksudnya berarti tanahnya ini tanah. Nah, jangan dinding tanah. Tuh tulisannya memindahkan tanah. Tanah di situ artinya berdebu. Ini tayamum di jok pesawat, berarti memindahkan jok pesawat. Itu tayamum di bis, memindahkan bis itu kan. Ayo lah hadir. Kita berilmu, kita tak mau memberi orang salah. Cari dulu debu, nang debu itu di tanah. Urut dari Pak Ibu lagi halus, ketujuh di tanah tuh nang ayam bermain-mainan. Tiap tanah mulai tiap ada kok. Tunggu buat debu tuh. Nah tuh Allah Pak diraup. Nah, anggap di kresek misalnya debu itu, anggap di kresek. Nah. Kalau waktu kita sakit di rumah sakit belum mencari debu supaya kalau yang mau sini kita mau dulu sebelum operasi dalam awal kainan bahaya kalau saya mau biar mau cari anak debunya. Kalau udah sekresik harus lah kayak ulang piring pertama belum debu dulu, piring kedua ini untuk muka, ini untuk tangan, setelah ini buang jadi debunya. Nah sengaja kalau kita yang meminta dulu pandu harusnya karena Allah Ta'ala. Terbaca. Wah sih. Nah, dia baru satu lagi. Tangan biar kiri. Nah, sampai yang kiri. Jangan debunya dia tak punya sidik. Anak kalau bela debu. Ya Allah ya Rasulullah. Nah itu berarti tadi tanah itu maksudnya debu, memindahkan tanah kepada anggota. Di sini tuh tulisannya tanah. Ini maksudnya debu yang di tanah sama biar timbal joko. Nanti timbal itu joko kabelnya lah. Hah? Sama ada juga kalimatnya timbal joko. Awak aja mau ditimba. Maksudnya bajunya. Nah sama kita nih memindah tanah. Maksudnya debu. Nah, itu Pak Ibu ada kalimat yang tersirat dari kalimat yang tersurat. Nah itu ada. Nah kita sambung lagi insya Allah minggu depan bagaimana kita ini. Udah kita panjang umur, ketemu lagi kita minggu depan insya Allah. Al-Fatihah. Iya. Mohon ya diri, mohon ya Rabbi, mohon ya Allah. Ya Maulana ya Mujib ya Qadir la yaqin tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah.